Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang berhak untuk dipuji. Bersyukur kepada Allah karena kesyukuran adalah kewajiban kita. Semoga dengan syukur dan pujian tadi, nikmat akan bertambah dan kita semakin mulia. Salam dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub. Yang ini merupakan usaha kita untuk tazkiyatun nafs, untuk memperbaiki hati dan jiwa. Yang bi'inillah, bila jiwa dan hati menjadi baik dan tulus, bersih, maka tentunya itulah bekal yang utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan satu topik yang sangat penting sekali. Dan ini sangat erat hubungannya dengan hati kita, yaitu masalah keistiqomahan. Istiqomah. Di antara tahapan-tahapan dan juga tingkatan-tingkatan ubudiyah di dalam kita menjalani kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Sebelumnya kita membahas tentang masalah ada roja, ada cinta gitu ada keikhlasan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah keistiqomahan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalil-dalil yang memerintahkan untuk istiqomah. Kemudian beliau menjelaskan hakikat istiqomah. Setelah itu beliau menjelaskan landasan keistiqomahan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah. Dan Allah memberikan pahala, ganjaran, memberikan janji yang mulia bagi orang-orang yang istiqamah. Mereka penghuni surga. Qala Allah ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, bahwa Rabb yang kami ibadahi, Rabb yang kami taati adalah Allah. Itulah bentuk keimanan mereka. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas keimanan tersebut, di atas keyakinan, di atas iman. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka, membawa kabar gembira, menjadi penolong bagi mereka, menghibur mereka, sembari mengatakan, alla takhafu, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, kami sebagai penolong kalian di dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan di dalam surga
ahlul istiqamah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang mendapatkan apa yang semua kalian inginkan dan apa yang telah dijanjikan bagi kalian. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keistiqomahan orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, balasannya surga. Ya, mereka adalah wali Allah. Dan ini tentunya mengandung perintah untuk istiqamah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an ma kanu ya'malun. Orang-orang yang istiqamah, orang yang beriman, yang mengatakan rabbuna Allah, mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka adalah penghuni surga, yang di dalam surga yang mengalir sungai-sungai yang juga mereka kekal dalamnya. Itulah balasan terhadap amalan mereka. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya sebagian dari perkataan salafus saleh tentang hakikat istiqamah atau makna dari keistiqomahan yang disebutkan oleh Allah dalam surat yang kita bacakan tadi. Tsumma istaqamu. Di antaranya perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang istiqamah, dan kita memaklumi bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling mulia ya di kalangan umat Islam ini setelah Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling ya besar keistiqomahannya. Beliau ditanya tentang makna summa istaqam. Kata beliau, alla tusyrika billahi syai'a. Kamu beriman, mengucapkan Rabbuna Allah, kemudian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari perkataan Abu Bakar ini. Kata beliau, yuridu istiqamata ala mahdit tauhid. Maksud beliau adalah seseorang istiqamah, ya, semata-mata istiqamah di atas tauhid. Ya. Tauhid, ketulusan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini perkara yang paling utama untuk ya selalu kita berusaha berada di atasnya, yaitu at-tauhid. Kemudian beliau juga menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang istiqamah. Kata beliau, al-istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi. Engkau istiqamah di atas perintah dan larangan. Maksudnya selalu berada di atas perintah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di atas larangan, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan agama. Abu Bakar menjelaskan landasan istiqamah atau tauhid, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan implikasi tauhid, implikasi istiqamah yang dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, laksanakan perintah agama, dan meninggalkan larangan-larangan agama. Kemudian beliau memberikan satu catatan yang perlu diperhatikan, ya, karena ini bertentangan dengan makna keistiqomahan. Wala tarugha rawagan ats-tsa'alib. Dan jangan kamu ya berkelit-kelit ya atau bersikap licik ya sehingga berubah-ubah, tidak istiqomah di atas satu kondisi dan keadaan, seperti tsa'alib, hewan rubah. Ini hewan yang licik ya, sangat mudah beradaptasi dan juga berubah-ubah dan sangat licik. Nah, kata Umar bin Khattab, jangan kita seperti hewan rubah itu yang sangat mudah berubah-ubah
ya, menyesuaikan di setiap kondisi, ya berubah-ubah, tidak istiqomah dalam satu kondisi. Nah, jadi jangan sampai paginya ya berbuat kebajikan, di siang harinya berbuat kejahatan, di sore harinya berbuat kefasikan, kemudian ya dalam kondisi keadaan yang wal-iyazubillah ya bertentangan dengan agama, syariat dan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang istiqamah. Kata beliau bahwa keistiqomahan yang sesungguhnya istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Seorang hamba atau manusia, hamba Allah ini istiqamah di atas kecintaan kepada Allah dan di atas ubudiyah. Falam yaltafitu yamnatan wa yasra. Ya, tidak melirik, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia istiqamah di atas agama Allah. Karena di kanan kiri banyak hal-hal yang akan ya menjerumuskan sehingga ya mengeluarkan seorang dari jalan istiqamah. Karena banyak ranjau-ranjau, ya, ancaman-ancaman, hambatan-hambatan di kiri kanan tadi. Nah, bila seorang melirik ke kiri ke kanan, maka pasti akan menyimpang dari jalan yang istiqamah ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Sahih Muslim, sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qul amantu billah thumma istaqim. Wahai Rasulullah, ya, berikan kepadaku satu nasihat atau suatu pernyataan, perkataan yang tentunya aku tidak akan bertanya lagi tentang hal itu pada selainmu. Ya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat singkat, padat, dan syarat dengan makna. Ya, hanya 2 kalimat. Kan tapi 2 kalimat tersebut mencakup ya semua urusan dan hidup kita. Iman dan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamah di atas iman. Kita memaklumi keimanan bukan hanya sekadar keyakinan di hati. Bukan hanya sekadar ucapan di lisan. Tapi kombinasi dari 3 dimensi. Gabungan dari 3 dimensi. Keyakinan, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan kita. Semua itu adalah bagian dari iman. Tatkala kita mengucapkan amantu billah, aku beriman, maka hal itu mencakup semua ketiga perkara yang disebutkan tadi. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kemudian, famastaqim, ya istiqamah di atas ketiga hal itu. Nah, istiqamah di atas ketiga hal itu. Tatkala kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Rabbi yang menciptakanku, yang berhak diibadahi, dan Allah Rabbku yang memiliki segala kemuliaan, keagungan, ya. Maka itulah imanku. Nah, keimanan tersebut diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qul amantu billah, lalu diimplementasikan dalam keseharian kita, yaitu beramal, amal bil jawarih, ya. Maka ucapan kita, perbuatan kita adalah bagian dari keimanan dan juga sebab yang akan menyempurnakan iman. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan ya tentang hakikat keistiqomahan yang mampu kita lakukan. Ya. Bahwa Thauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam,
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, istaqimu. Ini perintah dari Nabi. Istaqimu. Hendaklah kalian senantiasa istiqamah. Walan tuhsu. Sama sekali kalian tidak akan mampu, ya, mendapatkan atau meraih atau melakukan, ya, keistiqomahan itu secara sempurna, secara utuh, ya. Lan tuhsu, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu anna khaira a'malikumus salatu. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Subhanallah. Ini pembelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa amalan kita yang terbaik, ketaatan kita yang paling mulia, kewajiban agama yang paling utama setelah syahadatin adalah salat. Ya. Dan ini harus menjadi perhatian utama. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang banyak melalaikan salat. Ya. Zaman sekarang kita melihat betapa banyak kaum muslimin yang melalaikan salat. Bahkan ada yang mengaku muslim tapi tidak salat. Nabi mengatakan khairu a'malikumus shalah. Sebaik-baik amalan kita adalah salat. Maka apa yang akan diharapkan kebaikan agama dari orang yang tidak salat? Karena sumber kebaikan tidak dia lakukan. Itu salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa al-mu'min. Dan tiada yang menjaga, ya, wudu sedang dalam keadaan suci, ya, kecuali seorang mukmin. Nah, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan, ya, perintah untuk istiqamah dan juga, ya, kondisi kita dalam keistiqomahan. Istiqamah perintah tadi dijelaskan. Bahkan kalau kita ingin, ya, menukil sebagian perkataan para ulama tentang hakikat keistiqomahan, kata Imam Ibnu Rajab, istiqamah itu al-imtithal bi awamirillah al-zahira wal batinah wa ijtinabu nawahi al-zahira wal batinah. Istiqamah itu melaksanakan seluruh perintah Allah lahir batin, ya, secara sempurna, meninggalkan larangannya lahir batin. Nah, mungkinkah kita semua sepanjang perjalanan ini mampu untuk melakukan semua hal itu? Artinya tidak ada satupun perintah, ya, yang ditinggalkan, dilalaikan, diabaikan, atau tidak satupun dari larangan yang dilakukan, ya. Dan ini hal yang sungguh sangat berat. Makanya kata Nabi SAW, walan tuhsu. Kalian tidak akan mampu sama sekali untuk betul-betul istiqamah, ya, secara sempurna 100%, ya. Tidak ada kurangnya keistiqomahan dalam keistiqomahan tadi. Ya, jika halnya demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, sementara kita diperintahkan untuk istiqamah. Kemudian Rasul memberikan, ya, satu penjelasan, kita tidak akan mampu secara, ya, secara komprehensif, secara menyeluruh, secara sempurna, ya, untuk istiqamah. Berarti ada kekurangan, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan apa sesungguhnya yang dituntut dalam keistiqomahan kita. Qala rahimahullah, wal matlubu minal abdi al-istiqamah wa hiya as-sadad. Yang dituntut dari hamba itu untuk selalu istiqamah. Maksud istiqamah itu, kata beliau, wa hiya as-sadad, ketepatan, kebenaran, ya. Jadi tepat amalan kita sesuai dengan perintah agama, tepat sesuai dengan apa? Aturan atau kaifiyah atau sunnah Rasul SAW. Nah,
Fa in lam yaqdir 'alaiha, jika tidak mampu untuk selalu tepat, ya, sesuai dengan syariat Allah tadi, maka ada tahapan yang kedua, level yang kedua. Yang tertinggi, ya, cocok sesuai dengan semua aturan, ya, semua, ya, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah. Dia kata ambilan tuhsu, dan tidak mampu. Ya, ini menjelaskan tentang kelemahan kita, tentang keterbatasan kita. Ya, taib. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, jika tidak mampu melakukan hal itu secara, ya, sempurna, ketepatan, kesesuaian, kecocokan, ya, dalam beramal, dalam berakidah, semuanya cocok dengan syariat Allah, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyimpang, ya. Jika tidak mampu melakukan hal itu secara sempurna, maka kata beliau, fal muqarabah. Fal muqarabah maksudnya, ya, amalan tersebut selalu mendekati kebenaran dan sunnah Nabi. Artinya ada usaha di sana untuk selalu mendekat kepada siapa? Ya, tentunya kepada sunnah. Ya, kepada sunnah. Jadi ada semangat untuk terus belajar, untuk terus, ya, menggali, mempelajari tuntunan Nabi, syariat Allah, agar, ya, bila kondisi yang pertama tadi ini yang ideal, ya, sempurna dalam keistiqomaannya, lengkap dalam pelaksanaannya, gak ada yang kurang, ya, maka jika tidak mampu, maka tahapan yang kedua atau level yang kedua, yaitu al-muqarabah, selalu berusaha mendekat. Ini yang sering juga saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Ada dua hal yang menjadi orientasi dalam hidup ini. Selalu berusaha untuk, ya, menjalankan syariat sesuai dengan sunnah Nabi. Ini semangat ini harus kita bangun dan harus kita ya, terus sampaikan. Ya. Harus terus diiklankan, harus terus didemokan. Ya. Karena inilah yang sesungguhnya nilai kemuliaan kita. Nah, terus berusaha. Nah, kemudian terus mengajak umat untuk mendekati, untuk menghadiri, untuk selalu, ya, berusaha mencari dan semangat untuk selalu mengintrospeksi diri, amalannya, apakah amalan telah sesuai dengan sunnah atau belum. Nah, itu sungguhnya pesan terpenting dalam keistiqomahan. Ya. Fa in nazala anha fattafrid wal idhah. Jika, ya, turun dari level itu, yang pertama sempurna, ini yang pertama yang tertinggi, yang kedua mendekati. Nah, di bawah level mendekati tadi ada tafrid wal idha'ah, menyanyiakan, ya, wal idha'ah, menyanyiakan dan melampaui batas. Tafrid artinya nggak peduli, ya, disia-siakan, nggak peduli dengan ilmu, nggak peduli dengan sunnah, nggak ada usaha untuk belajar. Gitu. Di dalam hadis Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Dalam riwayat lain, ya'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluh. Ya. Ini riwayat Imam Muslim, ini redaksinya sampaikan Imam Ibnu Qayyim. Wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl.
Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Ada dua hal, dua level. Ya. Level yang pertama, saddidu. Hendaklah kalian senantiasa berusaha ya untuk selalu cocok, sesuai, tepat ya dengan syariat, dengan sunnahku, dengan agamaku, itu Islam. Ya. Ini tahapan yang pertama. Wa qaribu, dan qaribu, selalu mendekati. Ya. Jangan menjauh. Ada semangat untuk selalu mengikuti sunnah tadi. Jadi antara ketepatan dengan ya, pendekatan. Seperti kita mungkin ingin melepas anak panah, ingin ya tepat sasaran, satu ya sasaran tujuan yang ingin kita bidik. Kita lepaskan anak panah tadi. Ya. Dan kita berusaha. Ya. Yang pertama yang harus kita usahakan bagaimana ya tujuan yang ingin dibidik dengan anak panah tadi tepat tepat sasaran. Ya. Ini yang pertama. Nah, tepat sasaran. Lingkaran hitam yang ada di tempat papan ya tempat atau yang ingin kita bidik tadi ya kita ingin masuk ke lingkaran hitam tadi, tepat sasaran ya, ketepatan. Dan ini membutuhkan keahlian tentunya ya, keahlian orang yang memanah. Bagaimana bisa dia tepat sasaran tadi dalam memanah, bisa membidik ya dengan tepat karena dia belajar. Nah sekarang bagaimana kita dalam hidup ini ingin bisa tepat sesuai dengan sunnah, syariat, ya harus belajar. Kalau bermalas-malasan, gak mau mencari, bertanya, hanya mencukupkan, ya tradisi, budaya, warisan para leluhur, ya gak mungkin akan pernah tepat-tepat, atau tepat dan atau sesuai, ya cocok dengan tuntunan dan syariat. Nah, yang kedua qaribu, nah mendekati. Jika tidak pasaran, ya jangan sampai keluar jauh ya dari sasaran tadi. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa tidaklah seseorang akan selamat hanya sekadar berbekalkan amalannya. Jadi kendati kita telah berusaha sesuai dengan sunnah, tepat ya, ketepatan, kesesuaian, kecocokan dengan sunnah tadi dalam amalan kita, lah jangan kita sombong, jangan angkuh, ya jangan bangga dengan amalan kita. Kenapa? Toh ternyata amalan kita itu bukanlah yang akan memasukkan ke dalam surga. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah seperti itu juga? Atau ini hanya untuk kami saja? Kata Nabi, ya sama status kita. Kita manusia semua, hamba Allah. Ya. Kata Rasul, wala ana, juga saya, sama status kita. Ya. Kecuali hanya satu harapan yang terus kita berusaha untuk mendapatkannya. Illa yang taghammadani Allahu birahmatin min wa fadl. Kecuali bila Allah ya merahmatiku dan memberikan karunia-Nya kepada aku. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri dengan status kita, dengan nasab kita, dengan amalan kita. Ya, jangan pernah kita sombong. Ya, mengakulah mungkin darah biru atau keturunan inilah, keturunan itu, atau ya dari kalangan bangsawan, dari kalangan ya keturunan raja dan seterusnya, ya. Apalagi yang biasa, yang hanya sesaat diberi kedudukan adalah kemudian lengser dari kedudukannya. Ya, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Ya, dari amalan kita. Jujur saja kita paling malas. Ya. Dari infak dan donasi kita, ya paling bakhil. Dari tingkat ketulusan kita, ya paling banyak ternodai keikhlasan kita, apalagi zaman sekarang ini. Ya. Apalagi baca Al-Qur'annya, ya mungkin seharian mungkin beliau tidak pernah baca Al-Qur'an, apalagi zikirnya.
Jadi kita ini banyak kelalaiannya, kekurangannya. Maka hamba yang sadar tentang status dia sebagai hamba adalah orang yang tawadhu, ya. Bahkan dia selalu cemas dan khawatir terhadap amalannya. Nah, apakah diterima atau tidak. Jadi kita sangat membutuhkan rahmat Allah lebih dari kebutuhan kita kepada amalan kita. Kita sangat membutuhkan karunia dari Allah melebihi dari kebajikan, ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya berbagai tingkatan-tingkatan agama ya, mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan maqamatid din kulliyah, tingkatan makamnya agama, tingkatan-tingkatan agama secara keseluruhan. Fa amara bil istiqamah, beliau perintahkan untuk istiqamah ya. Kemudian setelah itu wahiyas sadat, kata beliau, istiqamah itu adalah kecocokan, ketepatan, kesesuaian ya perbuatan kita, amalan kita. Dan ini mencakup, kata beliau, al-isabah, yaitu ketepatan tadi, cocok. Dalam urusan apa? Dalam niat, dalam al-aqwal, berbicara, wal-a'mal. Karena inilah 3 dimensi keimanan. Niat, keyakinan, niat kita sudah tepatkah, sesuaikah dengan niat yang diperintahkan Rasulullah, ikhlas, ya tulus. Yang kedua, al-aqwal, perkataan kita. Harus dijaga. Perkataan kita ini sesuai enggak? Sesuai dengan kebenaran atau hanya perkataan yang mungkin banyak mengandung ya provokasi atau kedustaan atau ya menyebarkan fitnah dan seterusnya. Ya, atau menghibah dan seterusnya. Ya. Cocokkah? Aqwal. Ya. Kemudian al-a'mal, perbuatan, amalan kita. Disebutkan dalam hadis Sauban tadi bahwa kalian tidak akan mampu melakukannya secara sempurna. Kemudian beliau berpindah pada level yang kedua, ya, al-muqarabah, mendekati. Ya, kata beliau, an yaqrubu minal istiqamah, selalu mendekat kepada istiqamah. Tadi istiqamah, kesesuaian, kecocokan dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah. Nah, muqarabah, selalu mendekat dari ya istiqomah ini bihasabi taqatim, sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti seorang yang ingin ya melepaskan anak panah, ingin membidik sesuatu, kata beliau, jika tidak tepat pada sasaran utama ya maka mendekati. Nah, kemudian beliau menjelaskan, Rasul menjelaskan bahwa keistiqomahan ya dan kedekatan kita dari sunnah tadi ternyata bukan itu yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah pada hari kiamat, ya, maka jangan sampai seseorang membanggakan amalannya. Fala yarkan ahadun ila amal. Jangan hanya ya bergantung kepada amalannya. Wala yu'jib bih, jangan sombong. Wala yara anna najatahu bih, jangan pernah mengatakan ya bahwa keselamatan dia itu ya tergantung kepada amalannya. Bal najatuhu bi rahmatillah wa afwi wa fadl. Bahkan ya sejatinya ya seyogyanya bahwa keselamatan dia itu hanya semata-mata karena rahmat Allah, kemaafan Allah dan karunia Allah. Istiqamah, kata beliau, ini kalimat yang ya sangat ya atau kalimat yang mencakup makna yang begitu komprehensif ya. Kalimat yang mencakup seluruh ya sisi-sisi agama. Nah, yang demikian itu, kata beliau, al-qiyam baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa' billah. Betul-betul melaksanakan yang qiyam, beramal, berbuat, melaksanakan ya baina dan di hadapan Allah, melaksanakan perintah ala haqiqatis sidq, betul-betul melakukan as-sidq, kejujuran, wa kemudian wal wafa' bi ahdan, menunaikan kewajiban atau janji kepada Allah, ada kejujuran. Ya, jujur kepada Allah. Sebagai abdulillah diperintahkan untuk ibadah, kita jujur enggak? Betul menunaikan tadi. Kemudian dibuktikan dengan wafa' billah. Janji kita kepada Allah apa? Janji kita untuk taat, janji kita untuk mentaati Allah ya. Begitu tanya, alastu bi rabbikum qalu bala, gitu ya. Bukankah aku Rabb kalian? Kita menjawab, ya.
Rabb, betul. Kami meyakini kita akan berjanji untuk taat kepada Allah. Maka keistiqomahan itu membutuhkan kejujuran dan kesungguhan dalam menunaikan janji. Ya. Kemudian beliau menjelaskan keistiqomahan itu akan terrealisasi, ya, terlaksana dengan 3 hal. Ini baru istiqomah yang benar, ya. Dalam mencakup 3 perkara tadi tentang perkataan, perbuatan, dan juga niat kita. Jadi ahwal kondisi kita, hati, ucapan, dan perbuatan. Kata beliau, wal istiqomah fiha, keistiqomahan dalam ketiga dimensi tadi adalah wuqu'uha lillah. Perhatikan ini penting sekali. Wabillah wa ala amrillah. Ada 3 hal disebutkan beliau. Ya, keistiqomahan itu, ya, terrealisasinya istiqomah itu, ya, kita ingin mengimplementasikan istiqomah dalam hidup kita, harus mencakup 3 hal ini. Yang pertama, istiqomah lillah. Kita laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Untuk siapa? Karena siapa? Apa yang menjadi niat kita? Harus lillah. Ya, lillah ini mengandung makna perintah untuk ikhlas. Jadi keistiqomahan yang betul lillah. Yang kedua, istiqamah billah, dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin, ya, seorang pun dari kita, siapapun dia, sebanyak apapun ilmunya, ya, sekuat apapun fisiknya, ya, tidak akan mampu beramal, bekerja, berubudiyah kecuali dengan billah, dengan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ala amrillah, istiqamah di atas perintah Allah, bukan di atas hawa nafsu kita, bukan hanya kena pilihan dan kecocokan, ya, jiwa kita dengan sesuatu, atau hanya sesuai dengan tradisi, budaya, warisan para leluhur. Kita hanya mempertahankan hal itu. Bukan itu istiqamah, ya. Ini istiqamah yang tertipu, ya. Ditipu iblis, semangat ibadah, ya. Secara casingnya sama, ucapannya sama, gitu, ya. Secara mungkin nilai ubudiyah hampir sama, juga ada ruku, ada sujudnya, gitu. Tapi apakah telah sesuai dengan perintah Allah? Sesuaikah atau berada di atas perintah Allah? Ini yang harus dipastikan. Nah, tidak akan mungkin sesuai dengan perintah Allah jika tidak cocok dan sesuai dengan sunnah. Tidak akan mungkin seorang melaksanakan perintah ajaran Islam ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan, ya, syariat Allah, kecuali bila melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya kita dituntut untuk menjadi ahli istiqomah. Sebagian ungkapan para ulama salihin, ahli ma'rifah, ya, mengatakan kun sahibul istiqamah. Jadilah Anda orang yang selalu istiqomah. La talibal karamah, jangan mencari karamah, ya. Fa inna nafsaka mutaharrikun fi talabil karamah wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Ini dalam sekali maknanya. Karena diri kita, ya, kita memiliki, ya, ambisi, ya, atau keinginan, dan terus kita ingin diri kita ini untuk selalu mencari karamah, kemuliaan. Karena itu bagian, ya, yang mungkin, ya, kepuasan kita untuk selalu karamah, cari kemuliaan. Kan tapi Rabbmu menuntutmu untuk selalu istiqamah. Bila tuntutan Allah terlaksana, ya pastilah terrealisasi apa yang menjadi tuntutan kita. Bila istiqamah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya ingin karamah, mulia, tapi ternyata jalan istiqamah tidak ditempuh, tidak diikuti, perintah tidak dilaksanakan, syariat tidak diikuti, sunnah tidak diikuti, ya kita tidak akan sampai pada karamah tadi. Kendati kita mengira telah merasakan atau mendapatkan karamah tadi. Nah, makanya Syekhul Islam juga mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah. Karamah, apa arti karamah? Kemuliaan. Ya. Orang hanya terkadang, ya, memahami karamah itu hanya didapatkan oleh para wali, gitu, ya. Terlepas dari persepsi mereka tentang hakikat kewalian, yang mungkin kata mereka, ya, muncul yang aneh-aneh dari perkataan, perilaku, dan hal kondisinya,
ya, bisa terbang, bisa menemukan yang hilang gitu ya, bisa berjalan di atas laut, terbang di udara, kemudian nggak ditusuk senjata, nggak tembus dengan ditusuk senjata tajam, begitu kebal dan seterusnya. Oh, ini karomah. Bukan demikian. Bukan itu karomah. Ya, itu adalah tipu daya iblis dan syaitan. Bukan itu indikator istiqomah, bukan itu indikator kewalian dan karomah. Karomah itu adalah kemuliaan, itu at-taqwa. Istiqomah di atas agama Allah. Di sini kata Syekhul Islam, ya, karomah yang paling agung itu adalah luzumul istiqamah. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Kemudian ya, ada hal yang sebelum kita akhiri, kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua landasan istiqomah yang harus menjadi ya perhatian kita semua. Jadi keistiqomah itu dibangun di atas dua landasan. Ini pilar utama keistiqomahan. Kata beliau, yang pertama adalah al-iqtisad fil amal. Yang kedua, i'tisam bis sunnah. Kesederhanaan di dalam beramal. Bukan berarti kita dilarang bersungguh-sungguh, tapi kesederhanaan beramal yang dikombinasikan dengan mengikuti sunnah, itulah istiqomah. Karena jujur kita sampaikan, siapakah di antara kita yang paling semangat beramal? Ya, sesemangat apapun kita beramal, belum akan menyamai semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semangat para salafus saleh. Rasul qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Kalau kita ya bengkak juga, tapi yang bengkak mata kita saking lama tidurnya, bukan qiyamul lailnya, ya. Lama tidurnya, ya. Iqtisad. Bukan hanya semangat. Semangat yang tidak dibangun di atas sunnah, nggak ada nilainya. Ya. Maka ini penting sekali. Iqtisad, jangan pernah melampaui batas, memaksakan diri. Nah, perlu diketahui bahwa seorang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah, pasti dia telah memaksakan diri untuk ya melakukan sesuatu. Jadi semua yang mengamalkan atau yang beramal tidak sesuai dengan sunnah, dia telah memaksakan diri. Pertama, memaksakan diri, ya melakukan sesuatu, gak ada nilainya. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian habis waktunya, ya tidak meraih kebaikan. Maka ini yang pertama. Nah, kenapa demikian? Karena syaitan selalu ini berusaha untuk mengetahui ini kondisi hati kita. Bila dia melihat ini orang ini semangat ini, ya. Bila seorang ya melihat semangat untuk sunnah, maka dia akan selalu berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan dari sunnah, menghiasi di hadapannya bid'ah-bid'ah, khurafat gitu ya, agar dia melenceng dari sunnah. Ini kerja iblis, kerja syaitan. Hati-hati. Jangan mengutuk syaitan iblis, tapi jadikan sahabat iblis syaitan. Ya, jangan. Jadi hati-hati, ini perangkap iblis, perangkap syaitan. Nah, maka dia akan selalu berusaha ya, mengeluarkan soal dari sunnah tadi. Nah, ini. Jadi kalau dia ya benci atau semangat untuk atau membenci bid'ah, kemudian ya membenci hal-hal yang bertentangan dengan syariat, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia berusaha menggoda agar dia ini keluar dari sunnah Nabi, tidak berpegang teguh. Nah, jika dia mendapatkan ada semangat ini, semangat ibadah, semangat dan serius untuk mencari, maka dia akan berusaha mendorong dia terus semangat, tapi melampaui batas, ya, sehingga menzolimi diri sendiri, nah, melampaui batas syariat, maka terjatuh pada ghulu, berlebihan. Ya. Kedua itu adalah hal yang terlarang karena keduanya perangkap syaitan. Jadi mengeluarkan dari sunnah maka terjerumus kepada bid'ah. Ya. Maka yang doyan bid'ah, yang mengajak pada bid'ah, itu semua dah telah terjerumus dalam perangkap syaitan. Kemudian ada yang semangat ibadah, tapi enggak ya
sesuai dengan sunnah, maka juga masuk ke perangkap syaitan. Ya, syaitan membisikkan kepadanya, semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo terus. Padahal tidak sesuai dengan sunnah. Nah, oleh karena itu, satu ungkapan yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitan fi nazghatan. Tidaklah Allah merintahkan satu perintah kecuali sana ada dua jalan syaitan, keinginan syaitan. Imma ila tafrid, yaitu menggiring orang soal tafrid, yaitu menyanyiakan. Wa imma ila mujawazatil had, itu melebihi batas. Ghulu, berlebihan. Tafrid, yaitu meremehkan permasalahan sehingga meninggalkan, menyanyiakan. Nah, seperti itu. Dan syaitan nggak peduli dengan ya salah satu dari kedua hal itu. Yang penting dia berhasil. Mau disia-siakan amalan tadi atau mau berlebihan, nggak peduli, yang penting saya berhasil. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, nggak keluar ada dua hal. Ada orang yang menyepelekan persoalan agama, nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan agama. Ya, ini perangkap pertama syaitan. Udah cukup. Udah. Dinina membawakan terus oleh syaitan. Udah, terus seperti itu. Ya, udah kamu cukup gitu. Ada yang satu semangat ibadah. Ya, ibadah. Lalu terus, ayo semangat terus, sampai dia keluar dari sunnah, berlebihan, ghulu. Ya, keduanya keberuntungan bagi syaitan, nggak peduli oleh syaitan. Hati-hati. Nah, kemudian ada satu ungkapan yang terakhir dikatakan Imam Ibnu Qayyim, fa inna, ya, belum menyebutkan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah bin Amr, inna likulli amilin ya syirrah. Setiap orang yang beramal itu ada masa futurnya gitu ya. Ada mungkin sedikit malasnya atau berkurang semangatnya. Nah, walikulli syirratin fatrah, dan setiap mungkin sikap ya kemalasan atau keseriusan kita, fatrah, ada batasannya. Faman kanat fatratu ila sunnah, barang siapa yang batas atau kondisi dia tatkala dihadapi dalam kondisi futur itu adalah kepada sunnah, dia kendati mungkin tidak sempurna, tidak maksimal ibadah, tapi terus tetap dia bersesuai dengan sunnah, aflah, beruntung. Wa man kana fatratu ila bid'atin khaba wa khasir. Bila seorang mungkin lagi futur, lagi malas ibadah, tapi malah itu menjerumuskan dia kepada bid'ah, sampai kepada bid'ah, itu jelas kerugian dan kesengsaraan. Kemudian terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, fakullul khairi fi ijtihadin biiqtisadin wa ikhlasin makrun bittiba. Seluruh kebaikan itu adalah kesungguhan fi iqtisad, biiqtisad, kesungguhan tapi dalam kesederhanaan. Ya, tapi tidak berlebihan. Wa ikhlasin, dan keikhlasan yang disertai dengan ittiba. Ikhlas nggak cukup, harus ittiba. Ittiba nggak cukup, harus ikhlas. Juga sungguh-sungguh, tapi jangan melampaui batas. Semoga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ibadah, sungguh sunnah, ikhlas, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya baik itu seputar pembahasan ini. Pertanyaan pertama dari saudara kita, Iman di Bandung, Ustaz. Ustaz, sehari-hari saya mengajar di madrasah, kurang lebih ada 100 santri yang saya ajar. Namun di masjid di tempat saya mengajar ini ada agenda-agenda dan kegiatan yang kita tahu ini tidak sesuai dengan sunnah. Banyak sekali. Ya. Apakah saya harus istiqomah mengajar di situ, atau saya pindah dengan konsekuensi tidak bisa menyampaikan ilmu yang sudah saya miliki, dan cukup di sana, atau kita di sana tapi mengingkari dalam hati? Syukron, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Iman ya. Barakallahu fiik. Iman atau Aiman? Iman ya. Nah, semoga selalu ya imannya bertambah gitu ya. Nah, istiqamah di atas iman. Barakallahu fiik. Ya, apa yang akhi Iman lakukan itu hal yang mulia. Pendidikan ya, mengajar.
tentunya telah berbekalkan ilmu, ya, maka ilmu disampaikan. Dan yang tadi disampaikan ya ada santri atau mungkin ya siswa atau ya santri yang sampai ratusan begitu ya. Ini adalah aset yang luar biasa. Ya. Nah, maka pesan anak adalah bersungguh-sungguhlah untuk terus menyampaikan ilmu yang benar, menggembleng, ya, mendidik, mentarbiyah, gitu ya. Anak-anak tersebut sampaikan yang hak, jangan pernah pesimis, terus diulang-ulang nilai-nilai kebaikan tadi, diulang-ulang. Karena idza takarrara taqarrar gitu. Apabila terus diulang-ulang dia akan menjadi sebuah prinsip yang ya, jadi sebuah prinsip yang kokoh gitu. Itu terus diulang-ulang kebaikan tadi. Jangan pernah ya merasa wah saya hanya ya dari dulu begini-begini saja, enggak, jangan pernah. Selama itu di dalam dunia tarbiyah, pendidikan, itu hal yang mulia. Ingat, barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan kemudian diikuti oleh, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini semangat ini harus menjadi motivator utama. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, di tempat yang mungkin di sana ya belum ya banyak hal-hal yang bertentangan dengan sunnah begitu. Bagaimana ini? Apakah saya tinggalkan tempat tersebut karena di sana ada kemungkaran gitu ya? Atau saya lanjut dengan adanya kemungkaran tadi? Disinilah pentingnya kita melihat perkara tersebut dari dua sisi, membandingkan antara kemaslahatan dan mafsadah. Ya, kemafsadaan tadi atau kerusakan tadi atau ya penyimpangan tadi, ya karena mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini mungkin banyak hal yang dilakukan mungkin ya jamaah yang mungkin sholat di sana begitu ya. Sementara ada kemaslahatan bahwa mendidik generasi dan anak-anak ya kaum muslimin, memperkenalkan kepada mereka sunnah, tauhid, akhlak yang mulia. Ini adalah kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang besar. Ya, kemaslahatan yang sangat besar. Ya, ada kemungkaran di sana. Tapi menurut ya penilaian saya bahwa kemaslahatan mentarbiyah ini lebih besar dari adanya kemungkaran tadi. Sembari ya kita juga berusaha untuk selalu ya mau dengan cara yang baik. Ya kesempatan-kesempatan yang tepat gitu ya, mengingatkan ya anak-anak kita dan juga jamaah yang ada di masjid tersebut untuk ya tentang penyimpangan tersebut. Jadi kalau tidak mampu dengan lisan ya dengan langsung mengingkari ya dengan lisan, tidak mampu ya kita mengingkari dengan hati, tapi jangan sampai pendidikan ditinggalkan. Karena kita bisa membayangkan seandainya yang mendidik anak tersebut adalah orang yang mungkin memiliki pemikiran yang menyimpang, ya kemudian tidak ada semangat dan loyalitas kepada sunnah, maka kemungkaran semakin bertambah. Kemungkaran dari sisi ritual yang ada di sana, penyimpangan, ditambah lagi pendidikan anak-anak yang di sana itu ya menyampaikan hal yang akidah yang tidak benar misalnya, atau ibadah yang tidak tepat, atau ya salah dalam tarbiyah. Maka selama kita diberi amanah dan kita bebas menyampaikan, untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan. Ya, tidak ada yang namanya kemaslahatan yang sempurna. Ya. Antara kesempurnaan itu hal yang idealisme itu seringkali terkadang tidak sesuai dengan fakta. Tapi selama itu ada kesempatan untuk menyampaikan kebaikan, sampaikan. Ya. Jika seandainya ya dari mungkin wali santri atau mungkin anak-anak tersebut memiliki solusi agar mereka lebih kondusif, anak-anak lebih kondusif untuk belajar, dan akhi iman mungkin lebih ya juga serius, lebih kondusif lagi untuk mentarbiyah mereka, ya mungkin ada solusi, mungkin dipindahkan, mungkin lebih kondusif ya di tempat lain, sehingga betul-betul pendidikan tadi berjalan dengan efektif dan lebih baik. Jadi menurut anak ya tetaplah dengan selalu memiliki semangat untuk ingkar mungkar dengan bijak sesuai dengan tahapan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari Abu Salman di Tangerang, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa sebab seseorang tidak istiqomah
dan bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah Nah, dalam ketaatan walaupun lingkungan kita atau tempat tinggal kita dan beraktivitas kita belum bermanhaj salaf. Silakan. iya, nah. Terima kasih kepada Akh Abu Salman ya di Tangerang. Nah, barakallahu fiik. Ya, syukran pertanyaannya. Ya, apa yang menyebabkan seseorang mungkin ya menyimpang dari jalan keistiqomahan, dan juga apa sebab-sebab ya hal yang membuat kita istiqomah, dan bagaimana kiat kita bisa istiqomah di tempat, di komunitas yang di sana mungkin ya belum sesuai dengan sunnah, atau mungkin ya sunnah sangatnya masih sedikit gitu ya. Nah, yang pertama yang membuat seorang yang melenceng dari keistiqomahan adalah tentang hati. Jadi hatinya bermasalah. Ya mungkin di sana ada ria, ada kesombongan, tidak ada ketulusan, ya. Jadi hati penuh dengan penyakit. Ada hawa nafsu, ada 5 penyakit yang sangat berbahaya yang harus kita waspadai ya, agar hati selalu bersih dan suci. Yang pertama adalah kesyirikan, ya, besar dan kecilnya, ria, ingin didengar, gitu ya. Kemudian juga ya yang kedua adalah hal yang bid'ah. Ini penyakit hati ini. Yang ketiga adalah kemaksiatan, dosa. Yang keempat adalah kelalaian. Yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini akan mempengaruhi hati. Nah, bila hati telah ternodai, ya, telah terlukai, ternodai, hati akan menjadi sakit. Bahkan bisa mungkin ya menyebabkan kematian hati tadi. Nah, bila ini yang terjadi, maka pastilah seorang akan menyimpang. Ya, perilakunya, perbuatannya, ucapannya akan menyimpang karena hati yang telah rusak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan bahwa dalam jasad manusia ada segumpal ya daging, segumpal darah yang bila itu istiqomah, itu adalah baik, maka akan baik seluruh anggota badannya, itu qalb, ya hati kita. Tapi hati di sini bukan hati dalam ya istilah medis ya. Ya. Jadi jiwa sesungguhnya. Nah, taib. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW selalu memohon kepada Allah untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ini yang pertama, untuk ya istiqomah hati kita. Ini. Yang kedua yang membuat seorang itu bisa menyimpang, karena lisan yang tidak dijaga. Lisan yang tidak dijaga. Ya, dan antara hati dengan lisan memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Karena lisan adalah translator untuk apa yang ada di hati, diungkapkan dengan lisan, ya, turjuman. Nah, oleh karena itu, ya, ada 2 hal dalam diri kita. Apabila ini istiqomah keduanya, maka semua akan istiqomah. Adalah hati kita dan juga lisan kita. Ini 2 hal yang kecil, tapi ini hal yang merupakan ya faktor keselamatan kita. Kata sebagian ulama ya, atau ungkapan dalam ungkapan hikmah para ulama mengatakan al-insan bi asgharihi, manusia itu sungguhnya ya ada kebaikannya kesan dengan bi asghari, dengan 2 ya organ tubuh atau juga 2 anggota badan yang kecil, lisan dan juga hati. Nah, maka dalam hadis sebutkan la yastaqimul insan hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak mungkin seorang istiqamah kecuali bila hatinya istiqamah. Tidak mungkin hati istiqamah kecuali bila lisannya istiqamah. Makanya setiap pagi dalam hadis sebutkan seluruh anggota badan kita ini selalu ya mengingatkan lisan kita. Ya, selalu diingatkan. Apa kata anggota badan kita? Ittaqillah fina. Bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah tentang kami. Jangan dijerumuskan kami ke dalam kemaksiatan, dalam dosa dan kenistaan.
In istaqamta, istaqamna. Wa in i'wajadta, i'wajadna. Kamu lisan, wahai lisan, istiqamah, kami akan istiqamah. Kalau kamu telah melenceng, ya, nggak memperhatikan apa yang diucapkan, kami akan celaka. Maka ada ungkapan mengatakan, ya, lisanmu, mulutmu harimau, bukan begitu. Karena ucapan yang telah keluar dari lisan, ya, maka sulit untuk ditarik. Itu akan menghujat kita, akan menghakimi kita. Tapi belum begitu lisan, ucapan belum keluar, kita masih bisa menghakimi dia. Hati-hati. Lisan, makanya ungkapan sifat orang beriman itu ucapannya, perkataannya bukan di ujung lidahnya, bukan, tapi di ujung yang paling dalam, pangkal lisan gitu ya. Nah, di situ. Jadi dia berpikir dulu, proses untuk keluar. Tapi kalau lisan atau perkataan seseorang di lisannya, di ujung lisannya, akan mudah keluar. Ya. Tapi bila di ujung yang paling dalam, yang pangkal lisan ada, pangkalnya ada ujungnya, di situ ucapan kita akan berpikir, oh iya, ini baik atau tidak, ini bermanfaat atau tidak, ini menimbulkan fitnah, menzalimi atau tidak. Jadi berpikir. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian ya, keistiqomahan, karena seorang ya tidak memilih teman yang baik. Ini sangat penting. Kenapa ini penting? Ya, agama kita sangat diwarnai oleh sahabat kita. Berteman dengan orang yang baik, kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikannya. Berteman dengan orang yang bejat, ya itulah yang akan mewarnai kita, terkontaminasi, ya, menodai perilaku dan ucapan dan perbuatan kita. Makanya bergaul dengan orang yang baik. Nah, di zaman sekarang tidak cukup hanya di dunia nyata. Dunia maya lebih dahsyat lagi. Itu siapa yang kita temani dalam dunia maya. Nah, ini penting. Kemudian ya, keikhlasan ini juga berkaitan dengan hati tadi. Karena apabila Allah tahu di hati kita ada keikhlasan, Allah akan menjaga kita. Tapi bila Allah tahu semuanya. Bila di hati ada kemunafikan, berpura-pura saja gitu ya. Hanya berpenampilan depan manusia, ikhlas, tulus gitu. Tapi di hatinya kemunafikan, ria, dan ingin pujian sanjungan manusia, ya itulah yang menyebabkan seorang melenceng dari jalan keistiqomahan. Dan untuk istiqomah, berdoa kepada Allah yang muqallibal tsabbit qabla dinik, bekali diri dengan ilmu, kemudian cari teman dan sahabat yang baik, kemudian banyak baca Al-Quran, karena itu kitab istiqomah sesungguhnya, Al-Quran, dan memohon yang berzikir pada Allah, dan tentunya waspada dari segala sarana media yang akan menggiring kita atau mengeluarkan dari jalan keistiqomahan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan dari Zulfikar yang bertanya, Ustaz, saya ini sedang belajar mengikuti sunnah dari para asatidzah. Semoga istiqomah. Tapi istri saya masih cenderung untuk mengikuti firqah atau kelompok yang hanya mempelajari buku-buku khusus di kelompoknya. Seminggu bisa 2-3 kali keluar rumah untuk mengikuti kegiatan hal tersebut. Sudah sering saya nasihati tapi tidak mau mendengar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudara siapa tadi namanya? Zulfikar. Barakallahu fiik Zulfikar. Ya, saya doakan semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Antum istiqamah di atas sunnah, begitu juga semoga ya keluarga istri antum terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhi Zulfikar, ya, bersyukur kepada Allah tatkala Allah telah memberikan hidayah, menanamkan dalam diri kecintaan untuk mengikuti sunnah. Inilah jalan yang benar, ya. Maka syukuri dan bersemangatlah untuk menggali ilmu-ilmu sunnah ini, ya. Belajar ustaz-ustaz yang berkompeten dalam bidangnya, akidahnya, fikihnya, ibadah, dan alhamdulillah, dan menggunakan berbagai media yang bisa dimanfaatkan. Ini harus terus dijaga semangat ini. Dikhususkan waktu untuk belajar. Ini yang pertama. Sehingga istiqomah di atas sunnah itu betul-betul terrealisasi dan terjaga. Yang kedua, ya, tentang kondisi mungkin tadi istri yang belum mungkin masih mengikuti, tidak tahu apa itu firqahnya, sepertinya mungkin punya
ya komunitas-komunitas tarbiyah tertentu gitu ya, doktrin-doktrin ya. Nah, ini tentu harus diwaspadai. Ya. Kenapa? Karena kita dalam beragama ini ya dilarang untuk mengikuti apapun bentuk firqah-firqah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi. Ya, lakum tattaqun. Jadi kata Allah, ini jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati, ini jalanku. Allah nisbatkan kepada dirinya, menjelaskan bahwa ini jalan kemuliaan, ya. Sirati, ini jalanku, berarti jalan kemuliaan, kebenaran. Makanya kata Allah, fattabi'u, ikuti jalanku. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang di sana banyak jalan-jalan yang di kiri kanan, banyak ya. Sekte-sekte, kelompok-kelompok ya banyak yang menyimpang dari sunnah. Kata Nabi ada 72 golongan. Celaka kata Nabi, ya, karena menyimpang. Yang satu yang selamat, firqatun najiyah. Ya, kita ikuti, itulah jalan Allah. Apa itu jalannya? Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti pahaman salafus salih para sahabat. Ya, begitu. Itulah jalannya. Nah, itu harus sampaikan, ya. Itu kewajiban kita semua. Sampaikan kepada istri, keluarga seperti ini. Adapun mengikuti kelompok-kelompok tertentu, pola-pola tarbiyah pendidikan yang mendoktrinkan sebuah hal-hal yang membangun loyalitas kepada kelompok-kelompoknya, itu akan membangun fanatisme. Fanatisme kelompok, golongan, akan memecah belah. Ya. Maka itu dilarang oleh Allah. Wala tattabi'us subul, itu termasuk ke dalam jalan-jalan yang diperingatkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Ya. Nabi juga mengatakan, ya, di tangan beliau sepotong ranting, kemudian ya sembari menulis di depannya, menggaris garis yang lurus, kata Rasul, ini jalan Allah, ada sirati mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau juga menggores, ya, dia menggaris dengan kiri kanan jalan yang banyak bersimpang siur. Kata Rasulullah, ini jalan yang bersimpang siur, subul. Masing-masing dari jalan tadi, ya, di pangkal jalan tadi ada syaitan yang mengibarkan bendera sana, mengajak. Ya, syaitan yadu ilaihi, ada syaitan yang mengajak, baik syaitan di kalangan bentuk manusia, ya, manusia, ada syaitan yang di kalangan jin. Semuanya berkolaborasi, mengajak ini. Ayo ikut kami, ikut bendera kami. Nah, begitu sampai ikut mereka, dijerumuskan kejahatan. Maka jangan lakukan hal itu. Maka nasihati istri antum dengan cara yang baik, doakan dia, karena proses hidayah itu mendapatkan hidayah itu berproses. Ya. Dan ingat, Allah yang telah memberikan hidayah kepada antum untuk cinta pada sunnah, itu adalah hidayah, petunjuk, nikmat. Istri mungkin sampai sekarang belum mendapatkan itu, ya itu berproses. Tapi teruslah, berikan kebaikan, nasihati dengan cara yang baik, lemah lembut, ya, nasihati, dan doakan dia yang tulus, ya. Insya Allah suatu saat hatinya akan terbuka, ya, untuk mengikuti sunnah ini. Demikian, ya, mudah-mudahan antum bersabar dalam mendakwai istri, atau mengajak istri untuk ya jalan kebaikan, dan mudah-mudahan istri antum mendapatkan hidayah. Begitu juga mungkin istri dan saudara-saudara kita mungkin ya, mungkin dalam kondisi yang sama. Semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, izin satu lagi pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ummu Humairah yang bertanya di Depok, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi suami, Ustaz, yang gemar main game di depan anak, sedangkan beliau ini hafiz Quran, musyrif pondok, yang harusnya jadi panutan santrinya. Tapi alhamdulillah dalam segi hal yang lain bertanggung jawab dan sayang anak. Cuman main gamenya ini, Ustaz. Allahu Akbar. Tadi suami menghadapi istri, sekarang istri makanya ini penting sekali. Ya, mudah-mudahan ya suami ibu yang bertanya dia juga mungkin mendengar kita, ya. Mudah-mudahan. Subhanallah. Ini kebiasaan yang tentu ya akan menimbulkan ya kerugian. Betapa banyak waktu yang tersita dari, inilah kecanduan sepertinya. Mungkin di waktu pernah mungkin kuliah atau mondok mungkin dah seperti itu ya. Alhamdulillah yang lain ya, yang lain mungkin sholat dan makan ustadz gitu ya. Nah, ini jelas salah satu perangkap
dari iblis. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perangkap iblis itu banyak. Kalau beliau selamat ini, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak ya terang-terang bermaksiat, kan selamat ini. Dan juga alhamdulillah ibadah yang lain begitu ya, misalnya. Tapi ada satu hal perangkap iblis yang kita kadang lalai, sadar atau tidak. Itu ya menjerumuskan kita ke dalam satu kondisi ya disadar atau tidak bahwa dengan demikian kita telah lalai atau menyita waktu. Sementara waktu adalah umur kita untuk ya berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Begitu main game itu kan berjam-jam itu. Apalagi game yang online gitu ya. Nah itu nggak sadar itu. Ya anak pun mungkin nyala mungkin tidak akan istri apa yang mungkin minum pun yang dihidangkan tidak akan diminum. Kenapa? Karena udah kecanduan ini. Dan ini jelas betapa banyak waktu yang tersita, ya umur ini sangat berharga. Ini jelas akan terjatuh pada kerugian. Nah, sepertinya syaitan berhasil di sini nih, perangkap ini. Karena kalau dia betul istiqomah semua, ada lagi perangkap terakhir. Dia akan selalu memprovokasi yang lain untuk memusuhi kita. Dan berusaha menjerumuskan kita. Nah, beliau sampai perangkap yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Nah, jadi membuat atau kecanduan pada sesuatu yang tidak berguna. Menyita waktu. Cukuplah bagi setan kalau sudah dia menyita waktu, betapa banyak kerugian yang akan. Nah, kemudian ingin bertanya, Subhan, punya anak, di sana anak nonton. Bagaimana pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun dia mungkin sembunyi masih mending ya. Tapi anaknya melihat, jangan disalahkan kalau anak nanti diperintahkan nggak mau melaksanakan perintah, apa ya abi aja begini. Dia nggak jadi contoh. Maka tanggung jawab kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami adalah imam, panutan, akan minta pertanggungjawaban. Maka nasihatnya ya akhil karim, ya suami dari ibu yang bertanya tadi ya, coba renungan kembali, berpikir kembali dengan jernih. Ya minta pertolongan pada Allah untuk meninggalkan kebiasaan jelek tadi. Ya, memang itu perlu perjuangan. Tapi kalau terus memiliki tekad yang kuat, niat tulus, mohon pertolongan pada Allah, bahwa yang baiknya itu akan bisa ditinggalkan. Ya, perbanyak Al-Quran, zikir. Insya Allah demikian itu akan membantu kita ya memaksimalkan waktu, memanfaatkan. Ingat, kudwah. Jangan sampai kita menjadi kudwah yang sayyi'ah, karena kita nanti mendapat dosanya. Dosa jariah kalau boleh diistilahkan ya. Ya, mengalir. Karena ya, lalu anak nanti juga mau dilarang, jangan main game ya. Abi aja kerjanya begini, lalu mau larang kami. Ya kan? Ini pintu untuk membuat anak kita durhaka kepada kita. Maka jangan menyesal nanti. Nah, sekarang mungkin masih muda. Nanti di umur tua jangan menyesal kalau anak nggak mau mengikuti perintah kita. Kita butuh bantuan mereka. Kenapa? Ya abi dahulunya begini mendidik kami. Ya kan? Ini berbahaya. Maka ittaqillah. Ya seorang ustaz atau mungkin seorang suami, ittaqillah fi nafsik, takwa kepada Allah, anak-anak, istri, ya itu adalah amanah yang harus digembleng pada jalan kebaikan. Semoga Allah memperbaiki urusan kita semua. Amin. Kita semua, anak istri kita, ya dan seluruh kaum muslimin, semoga dibimbing untuk mengikuti jalan ya kebaikan, jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, sebelum kami akhiri mohon ihtitam Ustaz ingin sampaikan. Ya, para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada, barakallahu fikum. Ya, sebagai penutup dari apa yang kita jelaskan tadi tentang istiqomah, maka semakin tampak ya, semakin jelas bagi kita semua betapa lemahnya kita. Betapa ya kita ini tidak memiliki daya upaya untuk bisa istiqomah. Karena keistiqomahan adalah karunia dari Allah. Maka untuk meraih hal itu adalah kita bersungguh-sungguh untuk ikuti sunnah dan mendekat kepada sunnah. Bersungguh-sungguh untuk belajar, yang menggali ilmu agama, dan tentunya terus memohon, yang berdoa kepada Allah agar istiqomah di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas amal saleh. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, taufik, petunjuk, hidayah, pertolongan pada kita semua untuk istiqamah di atas agama Allah. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصل آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.